kabar Anda hari ini? Semoga Anda selalu sehat ya, dimanapun berada. Senang sekali, saya Erza Nabila. Kali ini tentunya dapat menjumpai Anda dalam olahraga tradisional. Dari tradisi menuju prestasi. Nah, di olahraga tradisional kali ini, saya akan mengajak Ortraders untuk jalan-jalan ke Cirebon. Kita akan main ke kawasan Ciwaringin, Kabupaten Cirebon, untuk melihat dari keseruan permainan sepak bola api. Wah, dari namanya aja udah terdengar menyenangkan ya. Jadi jangan dilewatkan nih sama Ortraders karena informasi selengkapnya akan kami hadirkan dalam olahraga tradisional kali ini. Dari tradisi menuju prestasi. Ortraders, inilah lingkungan di mana sepak bola api dilestarikan. Jadi, disinilah nih tempat para santri di pondok pesantren kawasan Babakan Ciwaringin, Kabupaten Cirebon masih terus memainkan bola api. Nah, sekarang saya mengajak Ortraders untuk melihat seperti apa sejarah dari sepak bola api. Dan informasinya berikut ini. Ortraders, sepak bola merupakan olahraga yang universal bagi setiap orang, khususnya para laki-laki di dunia ini. Permainan ini diperkirakan sudah ada semenjak abad kedua hingga ketiga sebelum Masehi di Cina yang disebut dengan sucu, yang berarti menendang bola dengan kaki, dan kata cu yang bermakna bola dari kulit. Selanjutnya, permainan ini menyebar ke seluruh pelosok dunia dan menjadi olahraga yang paling digemari banyak orang dewasa. Namun, berbeda dengan sucu yang bolanya terbuat dari kulit, para santri di pondok pesantren Babakan Ciwaringin sebagai salah satu kecamatan di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, permainan sepak bola ini telah dimodifikasi sedemikian rupa dan akhirnya menjadi atraksi yang unik dan menarik. Sepak bola api, itulah nama olahraga tradisional khas bagi para santri yang berada di pesantren Al-Hikamu Salafiyah Babakan Ciwaringin yang terletak kurang lebih 30 meter dari pusat kota Cirebon. Beralamatkan di Jalan Gondang Manis nomor 52 Ciwaringin ini, para santri biasa bermain sepak bola yang bolanya terbuat dari api setiap hafah imtihan dan akhir husana atau permulaan dan akhir masa sekolah. Menurut pendiri pondok pesantren Al-Hikamu Salafiyah Babakan Ciwaringin yang dulunya juga merupakan tokoh penggagas sepak bola api, Kiai Haji Zamzami Amin, mengungkapkan permainan ini sudah mentradisi sejak tahun 50-an. Setiap menjelang akhir husana, para santri menjadikan kegiatan ini sebagai ajang pentas seni di pesantren yang didirikan sejak tahun 1715. Ditambahkannya atraksi sepak bola api yang kini begitu populer dan eventnya menjadi salah satu festival budaya rutin setiap tahunnya, tidaklah jauh berbeda dengan permainan sepak bola biasa. Namun, yang menjadi pembeda adalah bolanya yang terbuat dari buah kelapa kering yang telah direndam minyak selama seminggu dan saat akan dimainkan, bolanya dibakar dan selalu menyala saat laga dilaksanakan. Kemudian dari situlah kemudian setelahnya berkembang bola batu itu kemudian berkembang yang terjadi pada anaknya. Anaknya itu kemudian ini harus dirubah. Bola batu itu kadang-kadang saja gini, pakai ini kasar kadang-kadang saya gimana ini. Jadi masa ada keraguan-keraguan, maka dirubahlah itu dengan adanya bola api ya, bola api itu. Kemudian dan bola api waktu itu belum dikenalkan, tapi dengan namanya ada namanya dengan namanya syahadat yang dikumpulkan oleh kita. Syahadat namanya, kalau batas syahadat itu langsung dia itu kebal. Kemudian disitulah kemudian orang karena bolanya batu dirubah
bagaimana kalau jangan bola ini, ganti pakai bola kelapa yang nanti dia namakan bola api. Nah, sampai saat ini adalah bola api. Bola api itu yang awalnya itu kenapa dicari bola api? Bola api ini awalnya dari meyakinkan bahwa suatu benda apapun, ya semua benda apapun dan alam apapun tidak akan bermanfaat kepada siapapun kecuali adalah dengan izin Allah. Kemudian dipraktekkan dalam hal ini, kemudian dipelopori oleh Ki Maktum, terjadilah itu bola api. Nah, Ortraders ini adalah salah satu alat yang digunakan untuk bermain sepak bola api. Dan sekarang saya mengajak Ortraders untuk lihat peralatan yang memang diperlukan untuk bermain sepak bola api. Dan berikut liputannya. Ortraders, setelah kita mengetahui sekilas bagaimana sejarah dan latar belakang munculnya olahraga tradisional sepak bola api, kini giliran kita akan mencari tahu jenis dan peralatan apa saja yang digunakan, juga bagaimana proses pembuatannya. Untuk bahan atau alat yang digunakan dalam olahraga tradisional sepak bola api ini sangat sederhana, yaitu bola api, kayu atau bambu untuk gawang, serta bubuk kapur untuk garis pembatas pertandingan. Hal tersebut diungkapkan Syairozi Mezo selaku mantan pemain, pelatih, dan juga wasit sepak bola api yang telah lama menekuni permainan ini. Bahwa sederhananya mendapatkan bahan baku peralatan seperti bola dari kulit kelapa, kayu, atau bambu untuk gawang dan juga bubuk kapur untuk garis membuat olahraga ini sangat diminati. Ya, yang pertama yaitu bola. Nah, ini alat bola ya, bolanya dari kelapa yang kita ambil dari yang tua, terus kita kupas kulitnya dengan pisau yang tajam ya. Itunya saja, kulitnya saja, sampai kira-kira sampai membulat. Terus dalamnya ada airnya dipaku, ada itu lubang di tengah itu, nanti dikeluarkan airnya. Setelah dikeluarkan, baru kita jemur. Setelah kita jemur sudah agak kering, baru dimasukkan ke minyak tanah. Lah, dimasukkan minyak tanah kurang lebih 1 minggu ya, minimal itu sudah bisa nanti kita dipakai untuk permainan bola api gitu ya. Lah, itu untuk kelapa. Cuma di sini di sepak bola api Babakan itu ada pembuatan tongkat, ada atraksi tongkat dan lain sebagainya. Itu juga pembuatannya ya ada tersendiri. Cuma di sini kan hanya bola ya, bola api. Nah, bolanya saja gitu ya. Nah, itu cara pembuatan daripada bola, itu dari kelapa itu. Ortraders, selain bahan dan alat permainan yang digunakan pada permainan sepak bola api, ada faktor pendukung lainnya yang sangat penting, yaitu venue atau lapangannya. Untuk arena atau venue olahraga tradisional ini, areanya berbentuk segi 4, yang berukuran panjang lapangannya 27 meter dan lebar 18 meter. Sementara untuk gawangnya yang terbuat dari bambu atau kayu, diberi alas batok kelapa kering, agar dapat berdiri kokoh dan mempunyai ukuran tertentu. Untuk lebar gawang, sepak bola api memiliki standar 3,2 meter dan tinggi mistarnya 1,6 meter.
Eh, Pertama, perkembangan sepak bola api ini dari tahun 1950-an itu sudah tergelar. Dan ini istiqomah, ini masuk dalam rangkaian kegiatan pondok pesantren di seluruh pesantren Babakan Ciwandan Cirebon. Dan ini merupakan tanda bahwa digelarnya sepak bola api ini adalah terakhir kegiatan pondok pesantren sekaligus juga menyambut bulan suci Ramadan biasanya seperti itu. Dan ini rutin tiap tahun kita gelar dari tahun 50-an itu saban tahun berganti pemain, berganti pelatih, berganti pembimbing dan sebagainya. Dan itu rutin dilakukan di pesantren kami di sini, pesantren Babakan Ciwandan Cirebon. Dan apa namanya menuju tahun-tahun berikutnya ini agak inovatif lah teman-teman sepak bola api melakukan improvisasi, kemudian inovasi dan adaptasi permainan, tapi di opening kita lakukan berbagai varian-varian untuk menghibur, dan ini tontonan seluruh yang ditunggu-tunggu seluruh anak-anak santri, kemudian wali santri dan masyarakat sekitar desa Babakan Ciwandan Cirebon. Traders jangan kemana-mana karena olahraga tradisional masih akan kembali untuk menghadirkan informasi terkait sepak bola api. Jadi tetaplah bersama kami di olahraga tradisional dari tradisi menuju prestasi. Traders, sebelum dilaksanakannya sebuah pertandingan sepak bola api, berbagai ritual atau tradisi harus dilakukan oleh para santri agar tahan panas dan tidak mempan api. Mereka diwajibkan berpuasa, mengamalkan aurad-aurad atau baca kitab suci Al-Quran, menghindari masakan makanan yang dimasak dengan api, dan diakhiri dengan mati geni atau puasa 1 hari 1 malam tanpa tidur. Jelang dihelatnya pertandingan, biasanya para santri akan mementaskan segala permainan dengan api. Misalnya melintasi lingkaran api, atraksi tongkat api, hingga mandi petasan atau melilitkan petasan renteng ke sekujur tubuh. Peraturan di bola api Madrasah Al-Hikamus Salafiyah itu tidak jauh berbeda ya dengan sepak bola yang ada sekarang. Ya, seperti ya sama, yaitu merupakan sebuah game. Ada game itu berarti suatu permainan. Ada tim A dan ada tim B itu sih. Dan nanti dimainkan atau diadu. Lah itu nanti ada skor, ada menang dan ada yang kalah. Ya, terima kasih. Untuk bola api memang idealnya yaitu kita mainkan di tempat rumput ya. Karena ketika bola jatuh di rumput maka tidak pecah. Karena kelapa itu kan ada batoknya, itu bisa memudahkan untuk pecah. Durasi pertandingan karena pertandingannya itu kan sampai 2 kali sampai 3 kali dengan waktu yang sudah kita biasa kerjakan yaitu paling 10 menit.
Babak pertama 10 menit dan babak kedua yaitu 10 menit. Kita tahun kemarin baru kemudian mendapat apresiasi dari teman-teman KOTI, Komite Olahraga Tradisional Indonesia, kemudian ini ditakbiskan menjadi olahraga tradisional sebetulnya. Nah ini sebetulnya siapapun di pesantren-pesantren manapun mungkin bisa melakukan ini, tapi beberapa bagian tertentu mungkin yang membedakan bahwa kemudian secara kontinuitas juga pesantren yang lain kami lihat belum ada yang secara istiqomah terus-menerus 8 tahun melakukan. Nah, kendala yang biasa kami alami itu biasanya faktor cuaca. Karena permainan sepak bola api ini hanya dimainkan malam hari. Jadi secara artistik, visual dan sebagainya itu hanya bisa didapatkan dalam malam hari. Maka ketika cuacanya bagus, ini tidak musim hujan dan sebagainya, itulah yang kami rasakan kepuasan tersendiri. Tapi ketika manakala ini cuacanya tidak mendukung dan sebagainya, maka improvisasi. Permainan sepak bola api ini kami giring sebagai permainan yang bola tangan, gitu, seperti basket lah, seperti itu. Dalam perhelatan sepak bola api, agar jalannya atraksi tersebut berlangsung meriah, biasanya diiringi oleh berbagai alat musik tradisional khas Cirebon. Kehadiran para musisi pengiring pada setiap atraksi sepak bola api tersebut kian memotivasi para pemainnya untuk mencurahkan seluruh keahliannya, sehingga pada perhelatan berjalan meriah dan juga menarik perhatian masyarakat sekitar untuk datang melihat langsung. Gerak menjadi salah satu nilai yang juga penting dalam sepak bola api yang juga berpengaruh pada kesehatan tubuh dan juga kebugaran tubuh serta kegembiraan para pemain sepak bola api. Tapi selain itu, dari permainan sepak bola api ini juga terkandung nilai-nilai filosofi. Lantas, nilai filosofi apa yang terkandung di dalamnya? Berikut informasinya untuk Anda. Traders, olahraga tradisional sepak bola api, dalam permainannya mirip atau sama seperti pertandingan sepak bola biasa, yaitu dimainkan oleh dua tim atau regu dan terdiri dari dua babak. Sementara yang menjadi pembedanya adalah durasi pertandingan dan juga jenis bola yang digunakan, yaitu bola api. Untuk tempo waktu pertandingannya yang terdiri dari dua babak tersebut, masing-masing babaknya berdurasi 10 menit dan selanjutnya istirahat 1 menit sebelum kedua tim akhirnya berpindah tempat. Untuk pemenang dalam sepak bola api, juaranya ditentukan oleh hasil atau jumlah gol yang mampu dicetak oleh sebuah tim ke gawang lawannya. Menurut Ilham Maulana, selaku santri dan juga pemain sepak bola api, diperlukan sebuah skill layaknya pemain sepak bola pada umumnya. Namun yang menjadi pembeda utama adalah proses seorang pemain sebelum menjalani laga pertandingan, yakni tradisi puasa. Saya sendiri kenal dengan bola api ini sejak pertama mondok. Karena apa? Bola api ini hanya dimainkan di tingkat aliyah saja. Sedangkan di Madrasah Al-Iqamah Salafiyah sendiri itu ada 3 tingkatan. Yang pertama tingkat ibtidaiyah, sanawiyah, dan aliyah. Nah, bola api ini
terkhusus untuk 1 aliyah dan 2 aliyah. Seperti itu, Pak. Ada beberapa rangkaian-rangkaian tersendiri, Pak. Pertama, kita dituntut untuk berpuasa. Itu untuk melatih diri kita. Untuk gunanya apa? Untuk melatih kesabaran kita. Untuk melatih hawa nafsu kita itu supaya reda. Yang menurut saya sulit itu ketika teman-teman itu merasa putus asa. Ketika teman-teman kita putus asa, alhasil pekerjaan kita pun, pencapaian kita pun tidak akan maksimal. Nah, harapan saya semoga tiap tahunnya itu masih bisa dilaksanakan, tidak ada macam-macam kejadian atau yang lain lah yang tidak untuk kita sendiri itu enggak. Nah, terus harapannya ke depannya semoga dari rekan-rekan juga harus bisa menambah solidaritas dan tidak putus asa. Meskipun di tengah arus globalisasi maupun modernisasi teknologi yang terus melanda di berbagai pelosok tanah air, keberadaan tradisi sepak bola api seolah tidaklah berpengaruh. Terlestarikannya dan mampu bertumbuh kembang tradisi yang begitu luhur ini tidaklah lepas dari peran pesantren dan masyarakat di Babakan Ciwaringin Cirebon dan juga pemerintah. Namun, selain itu, aspek atau nilai filosofi luhur yang terkandung di dalam olahraga tradisional sepak bola api sangatlah bermakna dan dapat diwariskan kepada generasi muda saat ini. Tanpa terasa 30 menit sudah saya menemani All Traders dimanapun dan sudah saya hadirkan juga informasi mengenai sejarah, peralatan, cara bermain dan juga nilai filosofi yang terkandung dalam permainan sepak bola api. Nah, bagi All Traders yang ingin melakukan sepak bola api ini jangan lakukan tanpa pengawasan orang yang ahli ya. Nah, semoga informasi tadi dapat menginspirasi All Traders dimanapun dan juga bisa membuat kita semakin melestarikan olahraga tradisional, salah satunya sepak bola api. Akhir kata saya Erza Nabila beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan juga kebersamaan Anda. Tetap saksikan olahraga tradisional setiap hari Minggu di jam yang sama. Olahraga tradisional dari tradisi menuju prestasi. Sampai jumpa.